klien kami itu orang luar dan dia bawa anaknya nasi merah. Kayaknya sih usianya di bawah 2 bulan, diajak trekking ke Sentul, di air terjun itu dibilas badannya sama dia. Di air terjun langsung. Tapi ada momen di mana dia pertama kali bisa jalan itu di gunung. Ternyata mamaku dan mertuaku mungkin ya melihat perbedaan anak yang memang biasa di grounding sama bumi, sama tanah, kalau hujan-hujanan kayak gitu-gitu tuh beda sama yang biasa mungkin di rumah aja main handphone gitu. Langkah liar dari negeri penjelajah. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ron di sini. Edisi kali ini sangat menarik karena narasumber kita biasa dipanggil dengan adventure mom. Kenapa sih? Kayaknya udah pada tahu nih, kenapa sih kalau mom itu berhubungan dengan keluarga ya? Kita tanya langsung aja sih apa ya yang lagi digeluti. Kita pengen tahu lebih banyak. Ada Teh Anissa. Hai semuanya. Nah, awalnya nih udah ada yang nongol sih satu. Iya. Nah, sekarang kita mau nanya nih sama Teh Anissa dulu. Ya, adventure mom. Apa dulunya emang Teh Anissa suka naik gunung atau suka jalan-jalan, berpetualangan sendiri atau gimana awal? Ya, jadi sebelumnya memang sebelum jadi mom, sebelum jadi ibu, aku memang suka berpetualang. Bahkan sebelum ketemu sama suami ya, kayak gitu. Jadi ketemu sama suami juga di gunung gitu kan. Kebetulan waktu itu Kevin suka mendaki juga kayak gitu. Kalau boleh tahu ketemunya di mana tuh? Kami ketemunya di Gunung Gede. Di Gunung Gede. Kebetulan aku lagi bawa adik-adikku nganter, terus Kang Asep lagi jadi volunteer di Gede Pangrango. Oh gitu, jadi ketemunya uang volunteer ya? Heeh. Jadi suami itu volunteer. Terus emang suka akhirnya menikah? Sebelum menikah, jadi kita berpetualangan berdua dulu. Oh, sebenarnya banyak petualangan dulu ya sebelum akhirnya jadi bareng-bareng sama keluarga. Betul. Nah, ini ada bocil. Iya. Namanya siapa sayang? Namanya siapa? Jess. Namanya Kenan. Namanya Kenan. Oke. Aku ngeliat Kenan itu udah dibawa ke gunung akhirnya. Iya. Itu dari usia berapa tahun? Kalau Kenan sendiri dari ke gunung ya, itu kita di usia dia 7 bulan. Wow. Tapi sebelum ke gunung apa udah dikenalin dengan sudah? Dari usia dia 2 bulan. Caranya? Kita camping, kita trekking kecil-kecil, mungkin kalau di daerah Jakarta itu udah Sentul ya. Kayak gitu kan ada curug-curug yang nggak terlalu dingin, kita ajak dia main air di curug seharian gitu nanti pulang. Terus kita di situ lihat tuh anaknya responnya gimana sama alam, apakah ada alergi, apakah dia takut, apakah dia menerima. Kita melihat respon itu dari binar matanya, ngelihat suara misalnya pohon berisik gitu ya karena angin gitu, dia gimana, apakah responnya serem, apakah responnya yang excited gitu. Ternyata sekali 2 kali kita ngeliat dia responnya excited. Mungkin belum bisa bicara ya, namanya baru 2 bulan, baru gitu kan. Tapi di situ kita ngeliat, dia nggak rewel, dia tenang, tidur ringan setelah kita berjalan dia semakin pulas, kayak gitu. Dari situlah kita akhirnya hampir setiap minggu. Sebelum yang mendaki itu, hampir setiap minggu kita cari hijau-hijau. Setiap minggu? Iya. Terus kalau misalkan itu kan masih 2 bulan, masih kecil ya? Belum ada style. Belum bisa duduk. Nah itu kalau untuk perlengkapan camping dulu deh, ini itu yang diutamain buat anak sekecil itu tuh apa? Sebenarnya kita juga cari tempat campingnya nggak terlalu dingin, karena kan kita nggak tahu daya tahan tubuhnya dia seperti apa. Tapi yang kita tahu pasti anak itu dulu masih ada namanya lemak coklat yang mungkin bikin dia gemoy dan gemuk itu. Nah dari situ
dia ternyata reseptornya sama dingin itu bagus. Jadi di yang tempat-tempat sejuk dia masih nggak usah pakai jaket, dia masih oke, kayak gitu. Malam dia malah kegerahan kalau diselimutin, nggak suka. Ternyata memang anaknya suka sama dingin, kayak gitu. Nah itu, ada nggak sih di momen-momen kan karena sebelum mendaki kan pasti sering banget ngecamp tadi bilang itu. Nah ngecamp itu ada nggak momen dimana dia rewel? Mmm, kayaknya hampir nggak pernah, oh pernah tapi kepanasan. Kepanasan. Jadi kita waktu itu dapet camp yang agak terbuka, terus kita belum check out, agak siang, check out-nya tuh jam 11-an itu mataharinya masuk, hawanya masuk ke tenda dan itu dia gak suka, kayak gitu Oh berarti akhirnya. malah di siangnya ya? Iya, kayak gitu. Tapi kalau malamnya, termasuk saya yang biasanya malam dia kan ASI ya, harus nyusuin, itu sangat pulas. Tetap tetap bangun untuk minum susu tapi tidak yang cranky gitu. Dia enak deh pokoknya. Jadi akunya juga kayak dapet healing juga sebagai ibu waktu itu. Nah, itu kan pas 2 bulan kan belum bisa ngomong, terus belum tahu dianya gimana-gimana, pas dia udah istilahnya udah jalan, terus 6 bulan tuh udah belum bisa Duduk, baru duduk. Jadi tuh kalau bayi itu rata-rata ada yang 11 bulan baru bisa jalan, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. bahkan ada yang 2 tahun baru bisa jalan tuh ada. Ada. Kalau Kenan sendiri jalan itu di 1 tahun 4 bulan. Sebenarnya masih masuk angka aman, usia aman karena red flag-nya tuh kalau nggak salah ya, udah lama nih kita nggak baca-baca lagi tuh 1 tahun 8 bulan, 18 bulanan gitu. Kayak gitu, jadi masih masuk aman, tapi dia, lebih cepat ngomong waktu itu, jadi bicara, kayak gitu. Jadi pas 6 bulan baru bisa duduk. Tapi pernah nggak sih belajar dari mana awalnya? 2 bulan itu kan bawa dia ke guru ya, Heeh, yang camp dulu deh, karena 2 bulan itu kan masih kecil banget. Ada belajar kisi-kisi dari mana gitu? Jadi, ini aku ngelihat langsung juga, waktu itu kebetulan sempat kerja di wisata trekking di Sentul. Waktu itu kita bawa ada klien kami itu orang luar, klien kami itu orang luar dan dia bawa anaknya nasi merah. Kayaknya sih usianya di bawah 2 bulan, diajak trekking ke Sentul, di air terjun itu dibilas badannya sama dia. Di air terjun langsung. Dong, iya. Iya. Iya, based on mungkin orang Indonesia nggak terbiasa kayak gitu, tapi orang luar terbiasa kayak gitu. Tapi balik lagi kan kita ada di alam Indonesia yang harusnya itu bisa. Kecuali mungkin anakku 2 bulan aku ajak ke glacier, es, terus aku mandiin, baru itu agak-agak red flag kayak gitu ya. Nggak mungkin lah kayak gitu. Tapi kan ini kita mencobanya di alam yang memang sehari-hari kita ada di sana, begitu. Iya. Habis itu pas 6 bulan, sama kali ngajak Kinan ke gunung tuh gunung apa? 7 bulan itu kita Gunung Prau. Gunung Prau, Iya, pertama kali. pertama kali. Cuacanya kan di Prau lumayan dingin ya, itu yang dibawa apa aja perlengkapannya untuk Kinan? Perlengkapannya dia itu essential-nya adalah perlengkapan dia trekking sama perlengkapan dia tidur. Itu paling essential banget karena, identik dengan dinginnya itu sendiri, kita harus membuat dia bagaimanapun caranya tidak terlalu kepanasan dan tidak terlalu kedinginan. Oke. Nah guys, anak gunung kayak gini emang modelannya. Kayak gitu. Jadi ya kayak jaket puffer kayak gitu, terus sleeping bag. Kalau sleeping bag kita masih pakai punya orang tua, kayak gitu karena ternyata anaknya juga masih kegerahan pas di gunung gitu. Jadi dia pernah pas, jam 4 dia ternyata kegerahan nangis. Jam 4 pagi? Iya jam 4 subuh, iya, ternyata pas kita buka sedikit tenda, ada angin masuk, diam dia langsung aku kan di situ panik ya, karena kita pertama kali naik gunung takut ini anak, kalau anak itu biasanya kalau bayi itu karena nangis tuh kalau nggak lapar, kayak nggak nyaman, kedinginan, atau ngantuk kayak gitu kan biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi aku lihat indikasinya, oh dia lapar enggak, udah aku susuin gitu kan. Tapi masih ini, ternyata pas aku cek, oh dia gerah, ternyata di belakang lehernya itu dia ada air kayak keringat ya gitu. Jadi pas kita buka sedikit
tendanya, Langsung angin malam itu masuk, dia langsung tenang. Ternyata dia minta keluar, dia minta, gitu kan, minta keluar, nunjuk-nunjuk, akhirnya aku gendong keluar, pakai pakaian tebel ya, tetep ya, pakai jaketnya dia, kayak gitu, tidur lagi. Oke. Lalu itu di gunung pertama semalam atau Semalam. semalam? Itu pun sebelum kita bermalam di atas, kita bermalam di bawah dulu. Jadi kita harus aklimatisasi dulu, gitu. Beradaptasi ya? Iya, di 2000 mdpl waktu itu Dieng itu kan di base campnya 2000 mdpl ya. Naik 500 meter kan di 2500 mdpl, iya itu dia aklimatisasi di situ dan kita naiknya nggak pakai ojek, karena pengen ya naiknya pelan-pelan, harus pelan-pelan, kita kan harus lihat kan responnya dia sama ketinggian gimana. Oh misalnya di pos 1 dia cranky, ada tanda-tanda AMS, mungkin kita akan turun, kayak gitu. Jadi, briefing-nya tuh sama Kang Asep, sama suami itu selalu kalau dia ada tanda-tanda AMS, dia pusing atau mual atau dia cranky, anget, turun ya, iya gitu kan, jadi kayak gitu. Mau sampai mana ya turun udah. Jadi karena aman ya kita lanjut. Nah, balik lagi nih, kan sebelumnya kan berduaan sama Kang Asep. Terus pas punya anak, tiba-tiba niat pengen nanti anak kita gini-gini, itu dari kapan sebenarnya? Dari sebelum saya ketemu Kang Asep. Oh, jadi dari Teh Anisanya pun begitu ya, udah Iya. pengen. Jadi sebenarnya ada story, ada cerita buat diri sendiri juga sih, karena kenapa bisa main di alam ternyata itu salah satu pelarian aku juga, gitu. Jadi dari dunia ini gitu, ataupun dari kehidupan yang hektik gitu kan. Healing lah, benar-benar healing jadi pribadi yang lebih baik, yang bisa mencintai, diri sendiri, terus juga kita menghargai alam. Alam dibuat sama Allah gitu kan, buat kita gitu, itu kan pasti ada maksud dan tujuan. Ternyata di situ ada proses healing aku jadi pribadi mungkin yang waktu itu agak stres gitu, itu jadi lebih tenang, lebih dewasa, lebih bisa, menghargai sesama, kayak gitu. Cara pandang orang lain cara pandang orang lain dan kayak gitu. Jadi, ya dari proses itu aku merasa harusnya manusia bisa hidup berdampingan sama alam. Bahkan ya kita emang harus hidup di alam karena memang dibuat seperti itu. Nah, terus kalau untuk, akhirnya kan udah healing, udah dapet amannya. Nah, terus niatan nih, "Aduh entar aku kalau udah punya anak, mau bawa naik gunung." Ya itu, karena manfaat yang tadi aku rasakan, terus ternyata suami juga seperti itu gitu, setelah berjalannya waktu kami bertemu dan bertukar pikiran tentang kayaknya kita lebih adem gitu, lebih tenang, otaknya lebih fresh gitu di alam, kayak gitu. Kayaknya anak kita ya emang harus nggak jauh-jauh dari situ, bahkan ya manusia harusnya hidup berdampingan sama alam yang nggak jauh, kayak gitu kan, dan kawan-kawannya bahkan menurut medis pun seperti itu kan. Nah, terus masalah pembagian beban ya, berat. Kalau Kinan sendiri, siapa yang bawa awal? Kalau Kinan aku, Selalu. awalnya aku yang bawa karena, yang pertama kali itu Kang Asep, tapi kalau dia rewel, aku. Karena mau bagaimanapun juga anak bayi pasti sama emaknya pasti akan nempel kayak gitu kan, seperti itu. Tapi, dengan lanjutnya perjalanan ternyata barang-barang kita semakin banyak ya, akhirnya yang berat yang mana itu Kang Asep yang bawa, yang lebih ringan yang mana berarti aku yang bawa, kayak gitu. Oke. Terus pas dia udah mulai bisa berdiri, ada nggak sih momen dimana Kinan itu naik gunungnya sendiri? Momen yang Yang selalu digendong? ya, kalau untuk sebelum dia berjalan semuanya selalu digendong, bahkan setelah berjalan pun masih ada momen-momen digendong karena kita melihat kondisi jalan, jalur pendakiannya juga dan gunungnya juga tergantung. Jadi sekiranya gunungnya aman untuk dia jalan, agak luas, kita bisa bebasin dia mau jalan seberapa jauh kayak gitu. Tapi kalau gunungnya identik sama yang jurang seperti itu, tidak aman, otomatis sih kita akan gendong karena untuk keamanan juga kan, kayak gitu. Tapi ada momen di mana dia pertama kali bisa jalan itu di gunung. Wah, menarik. Jadi Di gunung Di Gunung Papandayan. Ya karena kita kebingungan waktu itu, ini
ya namanya ibu-ibu ya ngelihat anaknya, oh belum bisa jalan, di umur 1 tahun 4 bulan tuh masih agak was-was gitu loh, jangan sampai dia telat atau masuk ke zona merah gitu kan. "Ayo kita naik gunung lagi," gitu kan. Pas di gunung, ternyata di rumah dia itu nggak berani karena keras. Pas di gunung, di lapangan di Papandayan waktu itu, di Pondok Salada, dia jalan begitu aja jalan tek ngek deh, aku kayak, "Ah, oke, dia senang sama rumput," gitu, dia jadi jalan. Ada lagi videonya, mungkin nanti aku bisa kirim. Ah, lucu banget. Itu pas 1 tahun 4 bulan. Itu lucu banget. Langsung beberapa langkah jauh lagi lari ya, lucu banget. Terus ada nggak sih momen di mana kan, dia ikut nge-camp di bawah 1 tahun, terus ikut mendaki juga di bawah 1 tahun, ada nggak sih kayak, "Ih, anaknya masih kecil," gitu-gitu, ada nggak? Ada, pasti sepanjang jalan itu kayak kalau ditanya, "Ini umurnya berapa bulan? Udah berapa tahun?" Kita bilang 1 tahun atau di bawah 2 tahun gitu pasti kayak, "Nggak kasihan sama anaknya," gitu kan, "apa nggak kedinginan? Apa nggak ada hantu di atas?" Kayak gitu-gitu. Sebenarnya awal-awal kita masih nggak terbiasa ya sama omongan itu, agak ke-trigger mungkin agak, "Ih, kenapa sih?" Gitu kan. Kan kita juga nggak sembarangan naiknya gitu kan, kita kan juga sebelum kita memutuskan untuk bawa dia ke gunung bahkan ke alam tuh, itu research-nya banyak banget, jurnal kesehatan luar negeri, terus jurnal DSA luar negeri, karena di Indonesia itu nggak ada, jadi aku nyari jurnal-jurnal kesehatan di luar, itu semua merekomendasikan dan emang tapi dengan garis bawahi harus ada batasan-batasan, harus ada persiapan-persiapan yang emang harus cangkup sama si anak kayak gitu. Kalau misalnya emang anaknya nggak bisa ini, ya jangan diinin, kalau anaknya ada bawaan penyakit apa, berarti jangan, kayak gitu-gitu tuh udah kita perhatikan kayak gitu. Terus dengan entengnya gitu orang melontarkan, "Ih ih, ah, ih," gitu kan kayak, mungkin ya balik lagi karena mungkin mereka nggak tahu proses kita buat ajak anak kita dari umur 2 bulan itu kan taunya pas, udah bawa naik gunung dikiranya baru itu aja kita ajak anak kita ke alam gitu, sedangkan di belakang layarnya mereka semua nggak tahu. Bahkan mertuaku dan orang tuaku semuanya sudah, "Kapan naik gunung lagi?" Oh, malah ini ya, Iya, sekarang di-pose, "Sekarang kapan naik gunung lagi? Mau ke gunung apa?" Kayak gitu. Mereka sudah bukan di fase kayak, "Ya udahlah," gitu, bukan, tapi kayak mereka malah pengen minta diajak juga, kayak gitu. family adventure jadinya ya, Betul, karena ternyata mamaku dan mertuaku mungkin ya melihat perbedaan, anak yang memang biasa di-grounding sama bumi, sama tanah, kalau hujan-hujanan kayak gitu-gitu tuh beda sama yang biasa mungkin di rumah aja main handphone kayak gitu-gitu tuh beda rasanya, beda cara perlakuannya, cara makannya, nafsu makannya itu beda. Kenan sampai sekarang nggak pernah GTM. wah, sadis. Nah, kalau anak kecil kan biasanya kan kalau di rumah main ini, main itu, main ini, main itu, kalau misalkan lagi camping gitu yang biasa dia mainin apa? Main rumput, main ranting, ketemu kupu-kupu, belalang, cacing. Dia malah sekalian belajar ya? Iya, Jadi semuanya juga Teh Anissa itu nggak bawa anaknya ke gunung itu juga nggak langsung dibawa cucuk-cucuk gitu, tapi ada pembelajarannya masing-masing gitu dan mencari mencari research dulu sebelum ke betul. Yang penting milestone, yang penting ada milestone, gak ucuk-ucuk langsung naik gunung. Oke, ngeliat video Teh Nisa nih, wah besok saya bawa ajak anak saya naik gunung pertama kali, gak bisa gitu. tapi ada nggak ya begitu? Ada, tapi biasanya DM aku ya kan, "Kak, aku baru pertama kali ini kayak gini gini gini, mau deh ke gunung ini." Biasanya langsung aku tolak, "Jangan ke gunung dulu Kak, coba trekking-trekking dulu selama 2 bulan berturut-turut, lihat reaksi anak apakah dia terima dengan kegiatan itu, apakah dia over cranky atau dia over stimulasi atau lebih tenang." Nah, kalau misalnya dia nggak nyaman, biasanya dia akan nggak suka, tapi kalau misalnya dia nyaman, dia bisa lanjut, tapi biasanya rata-rata lanjut. Wow, pernah nggak kayak, nge-camp bareng kayak gitu yang pada punya anak-anak kecil? Pernah pernah pernah, nge-camp bareng, jadi pertama kali itu sebelum kita bikin komunitas, itu kita malah bikin, ada yang mau nge-camp bareng nih sama keluarga gitu, ya pada nge-camp bareng kayak gitu, ada yang pertama kali kayak gitu-gitu, ngelihat responnya, ada yang masih nge-camp pertama anaknya rewel, nangis aja karena nggak terbiasa sama
gelap mungkin kayak gitu. Tapi saat kedua kali, ketiga kali, keempat kali ngecamp bareng mereka udah terbiasa, bahkan jadi bestie sekarang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Udah berapa gunung sih yang dijalanin sama Teh Nisa sama Kinan? Kalau Dan kalau Kanana sendiri kayaknya udah masuk ke 30-an. wah, berarti bener ya aku nggak tahu. Ih, udah 9 gunung ya? Aku. Mbak tanya gitu. Berarti udah 30. 30-an kayaknya. Belum aku hitung ulangnya. Wow, Terakhir berarti 22 apa 28 itu aku posting, tapi sekarang kayaknya udah masuk 30. yang paling sulit Bauritip. Buritip. Bauritip itu Seven Summit-nya Rinjani. Bauritip itu karena kita sehari jalan sih. Kita pulang pergi itu gunungnya naik turun 3 kali. Oh, jadi pas kering jadi sekalian. Iya, jadi pas kemarin kita ke Rinjani itu kita langsung selesaiin Seven Summit Sembalun itu dalam waktu 13 hari Wow, total. jadinya nggak bosen. Enggak, Keren malah banget sih kita. mau naik gunung lagi gitu gitu, mau naik gunung lagi, ayo ke situ, tadi ke situ. Jadi pas banget ya momennya pas ke Rinjani, abis itu langsung Mm-mm. nggak ada istirahatnya. Ada, jadi sehari 2 hari kayak gitu kan. Jadi kita pertama pergasingan, sekaligus aklimatisasi kayak gitu, ngeliat respon dia lagi. Terus Rinjani, habis Rinjani istirahat dulu sehari, besoknya langsung Gunung Lembah Gedung, iya kayak gitu. Terus sisa-sisanya deh Anak Dara dan sampai pokoknya di gunung itu 10 hari tapi totalnya jadi 13 hari karena istirahat kayak gitu. Keren banget. Kalau di Rinjani berarti Iya itu Sembalun lintas gitu atau lintas cuman kita Sembalun Toreang. itu yang terakhir atau gimana? Apanya yang Terakhir kali bawa Kinan ke itu tahun lalu. oh tahun lalu. Pas dia usia 1 tahun 8 bulan. Nah, tadi kan Kinan nyebutin slogan tuh. Lahir Itu untuk apa? Apa itu? Jadi itu komunitas. Jadi karena ternyata semakin banyak yang kesini, banyak orang tua yang berani posting ya. Karena sebelum-sebelumnya kenapa nggak berani posting, karena takut dihujat sama netizen. Banyak Gitu. sayangnya Ya termasuk teman-teman aku. Akhirnya coba deh kita bikin wadah buat teman-teman yang emang sebelum ada kit kami gitu, emang udah naik gunung sama anak-anaknya gitu kan. Ya untuk apa? Untuk ajang sharing, untuk ajang, "Oh ini gunungnya nggak pantas buat anak-anak ya, yang ini boleh, yang ini jangan deh." Kalau di gunung A misalnya, ini harus ada tambahan ini, ada tali atau gimana, ini nggak ada, itu banyak batunya, kayak gitu-gitu biasanya kita komunikasiin di grup kayak gitu. Dan akhirnya sekarang udah ampe 200 orang, 200 keluarga masuk ke grup dan kemarin kita baru ulang tahun yang kedua. Tahu nama komunitasnya apa? Lahir untuk alam. Oh, kayak itu slogan lahir untuk alam. Iya, Untuk alam. lahir untuk alam, kita jaga alam. Oh, lucu banget. Itu biasanya anak-anak yang kita jaga alam. Ya, jadi setiap kegiatan kita itu harus ada impact baik untuk alam, entah itu membersihkan sampah, menanam pohon, ataupun edukasi-edukasi. Jadi kemarin kita juga nggak nutup kemungkinan untuk kolaborasi sama Basarnas, APGI mungkin pemandu gunung, ataupun, edukator-edukator yang bisa memberikan insight baru, bahkan dokter sekalipun itu kita sangat terbuka sekali, karena balik lagi kita tujuannya adalah bagaimana caranya untuk menyalurkan, bukan sekedar hobi tapi, anak-anak ini harus terpapar sama alam. Anak-anak ini tuh harus mereka yang bakal jaga loh ke depannya gitu, 20 tahun lagi di saat mungkin udah ada sepeda terbang. Iya kan? Tidak menutup kemungkinan mereka masih bisa survival di alam buat jaga. Karena kalau enggak nanti berubah jadi tambang, enggak ada yang jaga. Nggak ada hutan sama sekali, entar deh hutannya gundul Jadi sedangkan kita sudah yang orang-orang dewasa sudah berpikiran bagaimana cara mencari uang, ya tapi mereka harus ditanamkan gimana caranya untuk menjaga alam. Tapi dia diajarin juga kayak misalkan nanam pohon. Kegiatan yang biasa dilakukan apa? Di mana? Di rumah? Di komunitas. Oh, kalau kegiatan di komunitas karena kita sebenarnya se-Indonesia, jadi biasanya beda-beda. Cuma yang satu hal yang sama itu adalah kita pendakian bersama. Di pendakian bersama itu ya kita sekaligus ada pemaparan, sharing session sama edukator-edukator,
Terus yang tadi menanam pohon ataupun edukasi tentang sampah. Kita kalau bisa less waste kayak gitu. Jadi kita udah mulai ke gerakan less waste nih. Kayak gitu kalau naik bareng bersama gimana caranya kita bawa tumbler, kita nggak beli air botol kemasan kayak gitu, kita beli yang besar sekalian tapi isi ulang kayak gitu. Terus di atas gimana caranya kita minim sampah, anak-anak dikasih makan telur rebus, ubi, kayak gitu-gitu yang tidak menghasilkan sampah gitu sebenarnya kayak gitu. Di rumah pun dia seperti itu soalnya. Jadi pagi-pagi dia makannya kayak kakek-kakek gitu ya. Makan minum jahe, Wow. bajigur, terus minum makan ubi rebus, ubi bakar, jagung rebus kayak Suka ya dia ya? suka. Pertama kali sama komunitas untuk nanjak bareng tuh kapan? Gimana? Sama komunitas Teh Anissa nih pernah nanjak bareng? Mhm. Pernah? Oh iya pernah, sebenarnya sering, sebenarnya Dan yang camping waktu itu yang camping itu pertama kali di Bogor, di daerah Bogor, terus yang pertama kali nanjak itu di perahu. Di perahu itu 2023 deh, 2024 gitu. 2024 semuanya pada bawa anak. Iya. Mereka itu bawanya atau anak atau ada yang Ada yang 4 loh. wow. Ada yang satu keluarga mereka bawa yang 4 anak, masih di bawah yang paling besar 7 tahun, 5 tahun, terus yang ada yang kembar kayak gitu. Ya Allah, lucu banget. Nah, tadi sempat diomong Kanan masak-masakan aja di sini nih. Tuh, masak-masakan Kanan. Nih, ini kompornya, Pak. Ya, silakan berdiri dong. hati-hati Pak. Iya. Oke. Nah, berarti tadi ada yang 7 tahun, ada yang kembar. Ada nggak sih yang merasa kesulitan sama mendaki? Karena kan kita nggak tahu ya tiba-tiba anaknya lagi sehat-sehat aja tiba-tiba pas di atas. Iya. Rata-rata sebentar saya jadi nggak fokus. Ini silakan taruh di sini, tuangin pelan-pelan ya. Ya. Jadi kalau yang tiba-tiba di atas cranky atau ini sebenarnya banyak. Kayak beberapa waktu lalu kita ada kebetulan anaknya itu belum terbiasa naik gunung. Dan kita sangat amat maklum, nggak bisa ngejudge. Kita nggak bisa ngejudge. Iya Pak. Kopinya 1 ya Pak? Iya. Kita nggak bisa ngejudge karena balik lagi adaptasi anak tuh kan beda-beda. Jadi yang harus kita tekankan ke orang tuanya adalah jangan memaksa. Kalau misalnya memang yang tahu kondisi anak kan orang tuanya. Jadi tolong dari awal kita itu tolong komunikasiin ke kita kalau anaknya kenapa-napa atau ada dia rasa ya terima kasih Pak, harganya berapa? Iya 2.000. Terima kasih. Iya, kayak gitu. Tolong komunikasiin ke panitia atau kayak gimana, itu harus kita bawa turun atau bagaimana. Dan waktu itu kondisinya dia hujan, jadi orang tuanya panik, anaknya nangis kedinginan. Waduh. Nah, Kebetulan ada kami kan, "Om, Tante tenang dulu," karena anak itu ngelihat muka kita. Kalau muka kita panik, mereka makin panik. Ya udah, sekarang dibukain tenda tuh sama Kang Asep kan, ya kita buka tenda di sini, mereka bermalamnya di sini. Kita langsung putusin, harus bermalam di sini dan besok pagi harus pulang karena hujannya nggak berhenti gitu, Kak. Iya, ya udah kita kondisikan, emergency camp di sana. Kita makan dulu, anaknya gini gini gini, nggak nyampe 1 jam sudah tenang anaknya, orang tuanya juga lebih tenang. Ya itu tadi, pasti yang namanya baru pertama mungkin atau kedua kali dia naik gunung, kalau ada kondisi-kondisi kayak gitu kan masih rada panik gitu kan. Ya itu, ya orang tuanya harus tenang. Mau seini apapun karena anak itu ngerasain dada kita kan jantung dug-dug-dug, "Oh, mamaku panik." Dia juga makin takut kayak gitu. Akhirnya setelah emergency camp mereka sudah tenang, sudah ganti baju, sudah tidak basah dan kawan-kawan sudah tenang, besok pagi langsung turun. Tadinya mau minta naik lagi ke atas oh, kuda. berarti nggak jadi kata Nggak nge-camp. semuanya Iya. nggak jadi Enggak, oh, dia doang. Sama panitia 1. oh, jadi emang besar ya ada panitia. Iya, heeh, karena waktu itu ada sekitar 30-an deh. 30-an banyak. Karena
nggak bisa pakai trip yang pada umumnya, karena kalau misalnya digabungin sama orang non-keluarga, itu pace, waktu, itu akan berantakan. Pendakian keluarga tuh harus sangat diperhatikan, mana. Jadi harus ya saya balik-balik, apa, semuanya harus siap repot. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada netizen yang bilang, "Itu apa sih, kenapa sih bawa anak ke gunung kayak nggak ada tempat lain atau kenapa harus bawa ke gunung, nggak ada ini?" Ya nggak semudah itu emang sebenarnya, emang nggak semudah itu, ya balik lagi kita juga nggak "Oke bisa, Kenan besok kita naik gunung kucuk-kucuk," nggak bisa, ada persiapan. Jadi kalau misalnya bilang tanpa persiapan kayaknya nggak mungkin deh, semua orang tua setidak persiapan-persiapannya, seminimal persiapan tuh pasti repot. Entah dia mungkin nambah budget buat porter, nambah budget buat guide, kayak gitu, itu kan repot. Oke. Makasih, Pak. Oke. Apa pandangan Kak Anis ya untuk ngebentuk, keluarga pecinta alam? Balik lagi ya, kita ada di akhir zaman, kita fair-fairan aja, kita, eee, kita sudah terbentur sama teknologi yang begitu cepat, anak-anak sudah terpapar, kondisi di mana lahir sudah ada internet dan kawan-kawan, mereka tahu pohon lewat video, mereka tahu, rumput rumput sintetis sekarang udah ada, yang aslinya bahkan di Jakarta pun susah. Kita cari taman deh Jakarta, kalau nggak RT RA, ada kebun orang, dibatasin, dipagerin, nggak bisa kan. Karena mungkin biasanya karena aku juga lahirnya di Jakarta, aku merasakan itu, di mana mendapatkan kita stres, semua yang di Jakarta semua orang stres, makanan udah UPF, ultra processed food, kayak gitu, itu sangat berpengaruh sama kinerja otaknya dia ternyata, kayak gitu. Tantrumnya, bagaimananya, itu bayangin kalau misalnya kita nggak ke alam, terus siapa yang jagain alam nanti? Semua orang udah pengennya industrial, semua orang udah pengen industrial, ngelihat lahan kosong dikit mau dibuat apa ya? Mau dibuat apa ya? Kayak gitu kan. Nggak, nanti kalau misalnya dia anak-anak kita terbiasa seperti itu kan besarnya jadi penghancur juga kan. Bilangnya ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ternyata untuk mensejahterakan masyarakat harus ada hutan yang dibabat, harus ada lahan yang dijadikan industri, kayak gitu. Di mana hutan aslinya? Apakah kita di bumi cuma manusia aja? Kan enggak. Ada hewan, ada ternak ada ternak kayak gitu-gitu, ada flora, ada fauna. Kalau semuanya keseimbangan itu hilang kan kitanya punah dong. Iya, entar juga dia nggak tahu deh, cuma liat gambar doang kan gajah ini, tapi mana nggak pernah ngerasainnya. Ada cerita lucu, aku kebetulan juga event organizer, live in sekolah, sekolah-sekolah di Jakarta internasional maupun tidak, ke daerah-daerah penyangga taman nasional. Jadi ternyata teman-teman itu banyak banget anak SMA yang nggak tahu bentuk padi seperti apa, jahe seperti apa, bawang seperti apa tuh mereka tidak tahu. Kayaknya banyak deh, banyak yang kayak gitu karena kan juga kan mereka kalau misalkan masak mungkin bukan mamahnya yang masak. Udah ada bumbu yang siap pakai kan, udah berbentuk bubuk seperti itu kan. Itu kalau besok Domesday, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Makanya bukan aku, "Wah, ini terlalu jauh pikirannya." Oh enggak, justru ini nanti kita berharapnya dia bisa survive sendiri tanpa orang tuanya, harusnya bisa nih. Jadi kadang kalau ditanya sekarang udah bisa masak telur, bisa. Dia udah bisa masak telur, masak nasi sudah bisa. Iya, nyalain kompor Kompor ini, iya, wow, kompor pintar api juga kompor ya. api. Kompor ada di rumah? Iya, kompor api, bukan kompor Oh listrik ya, kirain kompor api. kirain kompor yang buat camping juga dia Oh, udah bisa. belum, udah bisa dinyalain kalau udah bisa dia. Bahaya Apa iya, terlalu bahaya kalau itu. Nantilah gede dikit dia udah bisa masak telur. telur dan masak nasi pakai itu, cooker. Magicom gampang kan? Iya, dia pinter lah, tapi umur segini
Ya udah dia udah mau ngikutin proses orang tuanya masak nasi tuh enggak, oh tiba-tiba jadi nasi, enggak, ini tuh ada beras tuh harus dituang dulu, semana, airnya semana, oh nyucinya gimana, dia semua ya prosesnya dia yang iniin, nggak tinggal yang cetek doang, enggak, dia yang nyuci berasnya juga kayak gitu. Dia diikut sertakan satu masak ya? Iya, gitu. Kayaknya banyak orang tua punya parenting yang seperti itu juga gitu kan, gitu. Makanya harapannya aku juga sebenarnya kalau cita-citanya kita pengennya tinggalnya di kampung. Oh, nah, ngomongin tentang cita-cita nih, Teh Anissa pengennya Kinan tuh jadi apa nanti? Dia jadi manusia bermanfaat udah, mau nanti dia kayak gimana, itu urusan dia sama cita-citanya dia kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti jadi manusia yang bermanfaat buat alam semesta. Oke, lalu kalau misalkan masalah makanan, tadi kan dia makan telur, apa kalau di gunung juga seperti itu? Ya, seperti itu. Paling ada snack favoritnya dia misalnya yang masih kayak makaroni, kayak gitu, pasta, kayak gitu. Ada beberapa yang emang itu ya itu untuk emergensi. Jadi sewaktu mungkin dia nafsu makan yang buruk atau gimana, ada itu, gitu. Dia pernah merasa bosan nggak sih kalau di gunung? Nggak sama sekali? Paling lama tuh, berapa malam kalau gunung? 4 hari. 4 hari? Nggak bosan? Keren. Jadi, aku nggak pernah ngerasain namanya baby blues, kayak gitu. Karena mungkin diri akunya juga seimbang ya, main di alamnya gitu, dan anaknya kalau di alam lebih tenang dibanding di rumah. Malah aku yang was-was kalau dia di rumah. Kalau misalnya aku berdua doang sama dia di rumah, terus suami lagi keluar kota gitu ya, atau lagi naik gunung, itu kayak, "Besok ngapain ya? Besok harus kemana ya?" Dia tuh harus dikeluarkan energinya lewat apa ya? Jadi paginya harus sepedahan berapa kilo, terus nanti ngapain, jadi tuh padet di rumah, harus padet. Karena kalau enggak dia bosen, terus malah cranky dan itu malah bikin kitanya nggak nyaman gitu loh, Iya, kayak stres emaknya apalagi kan gitu. sekarang anak-anak kalau lagi cranky terus tiba-tiba, "Nih, kasih gadget." Nah itu, aku pengen Malah ngindarin itu ngindar tuh itu ya? sebenernya, karena sewaktu once dia kena gadget, dia malah makin cari cara gimana caranya dia dapat gadget lagi. Biasa anak kecil gitu. Iya, Tapi karena mereka sudah bisa berpikir kan, "Oh kalau aku nangis, mamaku kasih aku gadget. Oh aku nangis aja, aku cranky aja." Kan dia malu tuh mamaku sama orang-orang, jadi deh aku dikasih. untuk teman-teman seumurannya dia, kalau main-main gitu, Eee, kalau sore biasanya rata-rata di daerah rumah, itu semuanya main pada umumnya, main kayak zaman dulu kita, nggak ada gadget. Itu biasanya aku kasih. Tapi kalau siang, biasanya pada di rumah dan itu biasanya pada pakai gadget. Jadi aku kalau siang dia di rumah juga. Kalau enggak ya misalnya hujan, ya udah kita mandi hujan yuk, aku sama dia berdua lari-larian mandi hujan. Sampai dikatain, "Ya ampun ini anaknya bukannya dipakein sendal atau apa, malah diajak mandi hujan juga nggak pakai sendal juga, emaknya ngikut-ngikut juga." Teh Anissa pernah nggak sih kayak ngasih pelajaran ke orang-orang yang mau ngajak anaknya naik gunung? Kayak apa sih yang harus dipersiapkan yang awal-awal? Ada. Jadi kayak milestone-nya apa aja yang harus dilakukan. "Oh, beli air 1 Pak." "Ya, ya. Terima kasih Pak. Dimasak dulu ya, yang mateng ya." "Ya, masak kok." Iya iya. Jadi ada milestone itu step by step-nya biasanya, teman-teman bisa DM aku ataupun lihat Instagram aku, itu ada highlight di situ cara-cara buat ajak anak ke gunung ataupun mengenalkan ke kebun anaknya atau ke trekking-trekking kecil kayak gitu sebelum naik gunung, itu ada milestone-milestone-nya. Ataupun ikut komunitas kita, Lahir Untuk Alam _Lua. Lahir Untuk Alam_2. Lua. Lua. Iya itu ininya LUA gitu kan, Lua. Lua. Kalau boleh tahu Lua tuh apa, Kak? Lahir Untuk Alam. Lahir Untuk Alam ya inian ya apa, singkatan. Oke, untuk anggotanya sendiri itu campur dari mana-mana? Dari mana-mana. Udah berapa banyak? Kita sentralnya sih ada di Pulau Jawa, cuma ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, kayak gitu-gitu. Jadi pas kumpul itu pas naik mendaki bareng? Iya, kalau yang bareng besar ya, tapi ya misalnya sebulan sekali, grup yang di Jabar mau kemana gitu bisa, yang di Jawa Tengah di mana itu bisa. Iya tutup Pak. Udah sore ya, Pak? Iya, tutup Pak tokonya. Lalu kalau misalkan Kinan sendiri kalau dingin nih,
tapi dia nggak pernah kedinginan. Tapi Kalau ada nggak sih dia kalau tidur tuh harus apa gitu? kalau tidur dia harus aku gantiin baju long john, kayak gitu, wajib. Karena kalau trekking kan mungkin pakai kaos ataupun pakai base layer kayak gitu kan. Kalau misalnya dia habis lari-larian itu kan nyimpen keringat, sama kayak orang dewasa aja sih, kita sebelum tidur di gunung itu kita harus ganti baju kering kan, kayak gitu. Jadi layering-nya tuh mirip sama orang dewasa, layering sistemnya tuh mirip, dari long john terus pakai insulate, tergantung tingginya juga ya. Kalau kalau gunungnya Perahu Papandayan biasanya habis long john langsung puffer, itu aman, dia gak kedinginan ataupun gak kegerahan. Tapi kalau gunung di atas itu biasanya ataupun yang lagi dingin kayak Gunung Perahu pas lagi musim-musim kemarau, biasanya aku 3 lapis tuh. Entah long john-nya yang diduain jadi 2 lapis terus puffer, atau long john insulate sama puffer, kayak gitu. Kalau summit biasanya puffer long john puffer inian, bisa jas hujan, bisa waterproof. Wah. Yang outlayer ya, kayak gitu. Ada nggak sih saat Teh Nisa itu summit gitu ya, naik gunung yang gagal gitu, "Aduh ntar deh, ntar kesini lagi," gitu ada? Baru kemarin yang Ungaran, Oh kan tektok dia jalannya lebih banyak. Tapi dari awal aku sudah tidak mentargetkan apapun, kayak semanapun kamu kuat ya udah, kalau misalnya mau turun ya udah, karena dia udah jalan. Udah mulai aku seringin jalan dibanding digendong, dan emang sengaja nggak bawa gendongan yang biasa buat baby carrier itu. Karena kalau dia ngeliat itu dia pengennya digendong. Oh Entar sampai 4 gitu. tahun digendong mulu kan PR kita. Pas ke Ungaran itu via mana? Via kemudian Perantunan gitu. Sampai pos 4 akan turun. Nah, turunnya dia ternyata dia sudah bisa melihat mana turunan yang terjal, mana enggak Dia udah jalurnya. bisa milih ya. Itu aku kemarin kaget, wah. Kan kita barengan sama teman-teman, ada yang bantuin teman-teman trail runner ya. Dia sampai kayak, "Ih, kalian udah bisa loh ngelihat mana jalur yang nggak bagus buat dia, mana yang bagus yang lebih landai gitu buat turun." Kayak gitu. Jadi nggak asal gerak gitu. Dia dia tahu. Wah, aku kayak berarti dia memperhatikan orang-orang gitu kan. Memperhatikan mama papanya mungkin pas turun ataupun orang lain turun gimana. Gitu. Itu salah satu kebanggaan sih juga. Wah, milestone dia udah sampai sini loh gitu. Keren. Tahu, karena kan dia udah mulai trekking sendiri tuh kemarin ya. Kalau untuk kayak sepatu, itu pakainya sepatu apa sih, Kak? Kita pakai sepatu trekking. Sepatu gunung pada umumnya. Cuma Untuk size-nya pantai size ada ya? ada. Oh, Banyak kok merek internasional banyak. Kalau merek lokal mungkin ada, tapi yang sekecil dia nggak ada, belum. berarti pakainya merek luar. Iya. Biar mungkin teman-teman mau ada yang ngajak anaknya buat naik gunung, ternyata juga untuk umur segini udah banyak gear Udah. ya, Mas. 26, ukuran 26 udah ada. Pernah ini nggak, pernah kasih kayak rekomendasi jaket yang bagus buat Banyak. anak? Di Instagram aku banyak sih. Di Instagram banyak juga kalau misalkan anak teman-teman mau punya anak kecil terus mau diajakin trekking, belajar trekking, bisa ngecek Instagramnya Teh Anissa, di situ banyak rekomendasi barang-barang yang buat anak bagus-bagus. Lalu kalau misalkan 4 hari kan tadi paling lama itu 4 malam ya. Makannya dia nggak bosen? Beda-beda. Makannya sebenarnya dia nggak ribet. Makannya dia tuh sama kayak orang tuanya. Ya kalau kita mau makan sop, ya sop, soto, ya soto, nasi, ya nasi. Jadi memang dari empati itu sudah aku biasakan ngikutin makanan rumah. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya orang tua malas ya. Gak mau bikin yang beda gitu, kayak oh anaknya pakein ini, pakein ala-ala empati gimana biar ini proteinnya tetap kita kejar, karbohidratnya tetap kita kejar. Tapi menunya ya disederhanakan kayak menu orang Indonesia pada umumnya, karena pikiranku once dia besar, kalau dia nggak biasa makan kayak makanan orang tuanya, ribet sendiri nanti kita. Sama kayak di gunung juga nih, kalau Kenan dibeda-bedain, kalau dia naik gunung dia harus misalnya sukanya pasta misalnya, kita harus bawa pasta, terus emaknya bapaknya maunya misalnya nasi liwet gitu kan, dibedain gitu kan. Jadi ya kalau kita makan nasi liwet ya dia nasi liwet, ya kita makan ayam bakar ya dia ayam bakar, kita makan krecek ya dia makan krecek, nasi padang kayak gitu.
Mungkin. Pokoknya apapun yang dimakan sama orang tuanya, Dia makan dia ya? makannya gitu, ya. Makanya tadi kan dia makan ubi, makan jagung, ya karena kita makan itu juga di rumah kan, kayak gitu. Kalau untuk masalah obat-obatan, biasanya yang dibawa kalau lagi mendaki buat Kinan ya? Kalau kita kan ya yang udah besar kan paling Panadol ya kan? Koyo. Kalau anak kecil ini biasanya bawanya apa? Kenan doyan jamu, jadi kita bawa jamu-jamuan. Kayak jahe, ya jahe, terus tolak angin anak yang kayak gitu-gitu. Terus kayak rebusan-rebusan teh. Teh tawar pun yang rebusan ya, bukan teh daun, tapi teh yang herbal gitu, dia bisa minum. Nah, untuk mengetahui nih, kadang kan kalau anak kecil, aduh pusing nggak tahu, makan tetap main kayak gitu, terus dia panas tetap main. Pernah nggak sih kejadian itu di gunung? Pernah kejadiannya, tapi malah kayak gini, dia lagi gak enak badan, terus kita ajak camp, sembuh. Gak tahu, kita mikirnya kenapa nih dia hangat, tetap kita bawa obat, kita tetap bawa parasetamol kayak gitu kalau misalnya emang terjadi ini. Tapi kan balik lagi anak itu bisa masuk IGD kalau dalam waktu beberapa hari panasnya tidak turun, bukan pas hari pertama langsung dimasukin ke IGD kan enggak gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu, "Oh, ini kenapa ada gejalanya," biar imun dia tuh berjuang diri dulu, nanti baru kita kasih obat gitu kan. Berarti kan ada yang something wrong kan sama tubuhnya dia, kenapa imunnya membuat dia panas kayak gitu. Jadi, ya kita herbal-herbalan dulu, ya makannya dibagusin, mood-nya dibagusin, kepapar sama alam, main sama rumput, menghirup embun, kayak gitu. Ya kita kayak gitu dulu kalau bisa, baru kalau misalnya emang belum turun baru kita cek ke dokter. Ternyata, biasanya kalau dia udah anget dikit atau mama papahnya udah anget dikit nih, nggak enak badan, ya kita naik gunung aja. Wah, malah itu menjadi obat ya? Iya, buat aku juga, buat dia juga. Makasih. "Duduk, Pak." "Kamu nggak bisa duduk ya, lagi ee." Oh, seriusan? Iya. Nah, masalah itu tuh, kalau misalkan, Kinan misalkan, buang air kecil, buang air besar saat bingung tuh gimana? Apa dia rewel apa gimana? Kadang yang anak kecil kan risih gitu. Enggak sih, dia kan masih pakai popok ya. Mhm. Jadi ya tinggal kita ganti aja. Cuma ya, cuma 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 ada triknya kalau misalnya teman-teman kan pendaki sekarang nggak boleh bawa tisu basah ya, jadi kita bawa kapas. bawa kapas. Kayak bayi kan dulu pakai kapas yang buntelan gitu, ceboknya pakai itu, pakai air. Kalau misalnya emang dia belum bisa cebok kayak bayi gitu kan nggak bisa cebok, pakai itu buat pengganti tisu basah. Sama paling essential oil buat wangi-wangiin aja kayak gitu. Untuk mandinya gimana? Di Pakai tisu basah juga? pakai ini, pakai Pakai kapas, kapas juga? pakai kapas. Kalau paling dilap-lap aja gitu, pakai air hangatnya masak sendiri. Minum susu kalau dia tuh MPASI ya? Dia tuh minum ASI? Minum ASI Gitu. full 2 tahun, setelah itu baru UHT yang putih. Wow, berarti pada saat dia pertama kali naik gunung pun masih ASI ya? Masih, jadi di jalan ya kita nyusuin. Ada fotonya deh kayaknya, masih ada aku. Nanti bisa dilihat fotonya ditutupin kan? Iya, ditutupin. Nanti bisa dikasih lihat. Nah, kalau ada nggak sih pesan-pesan buat, momi-momi yang masih muda di rumah yang mungkin mau ikut join? Kadang kan ada yang anaknya tuh manjaan, ada nggak sih yang kayak gitu yang tiba-tiba menghubungi Teh Anissa, gimana sih caranya buat ngenalin anak tuh ke alam? Aku ada cerita sedikit juga, jadi ada salah satu klien, kan kita juga bikin open trip khusus buat keluarga ya. Jadi salah satu klien anaknya tuh picky sama makanan. After pendakian pertamanya dia, malamnya kita sediain apa, dia makan. Dan orang tuanya amazed sendiri kayak, "Kok dia doyan? Kok dia doyannya agak pedes dikit loh padahal," gitu kan. Kayak kuah tom yum gitu kita makanin itu dia doyan. Terus jadi orang tuanya terus-terusan jadi naik gunung lagi, mau naik gunung lagi, dan selalu ada kemajuan. Jadi buat anaknya tadinya mungkin manja, jadi lebih tough anaknya, jadi lebih, "Ayo nanti sampai sini," ya tetap sih kalau anak-anak tuh harus dikasih ini dulu kan, kayak yang hal yang nggak dia bikin terbiasanya itu harus dikasih reward gitu. Kalau nanti ke ini, kalau AA bisa sampai sini nanti
papa kasih ini, kayak gitu-gitu. Nah itu bikin dia bikin motivasi dia buat jadi ngelakuin itu dan akhirnya ya dapet juga kan reward kayak gitu-gitu dan anaknya jadi makin bisa diajak ngobrol kayak gitu. Ada yang speech delay jadi lebih aman dan kita juga ada beberapa yang, anaknya itu ada gangguan ASD dan terapinya ya di alam. Lalu pelajaran terbesar apa yang didapat Teh Nisa setelah hunting bareng sama keluarga? Pelajaran terbesar aku bawa anak main di alam itu aku sama suami jadi belajar, terus belajar. Jadi, eee, nggak cuma dia yang belajar buat, jadi tumbuh tumbuh buat dirinya sendiri, ternyata aku sama suami juga belajar jadi orang tua, yang di mana kita tetap harus sediain kebutuhan alam buat dia gitu. Terus ya balik lagi buat diri kita sendiri, aku sama suami juga makin, "Oh kita nggak bisa kayak gini ya, oh kita kayak gini ya, kalau kita ngenalin yang gini dia impact-nya ke sini ya," gitu. Jadi yang tadinya ya udahlah jadi orang tua yang penting anak bisa makan gitu kan, tapi ternyata enggak, ke sini-sini oh ada kebutuhan-kebutuhan dia nggak cuma cinta, nggak cuma makan, nggak cuma apa, tapi ya itu buat ruang tumbuh buat dia dan kita pengen sediain itu buat temen-temen yang suka bawa anaknya ke gunung ataupun ke alam juga, nggak harus ke gunung ya, Heeh. kayak gitu. Ada nggak sih kayak, "Kita kerja sama yuk," gitu, "buat bikin event ini, event itu," gitu, ada nggak? Banyak, banyak, Mungkin ada yang lagi berlangsung? kalau mau berlangsung enggak ya, biasanya per project. Biasanya oke kita mau ada penanaman pohon di sini, nanti aku calling brands, mereka mau support atau kayak gimana itu bisa, kayak gitu. Atau ya intinya siapapun yang punya visi dan misi yang sama dengan kami untuk mengenalkan alam ke anak, baik itu company, brands, atau apapun operator, kita sangat terbuka sekali. Karena balik lagi tujuannya adalah buat anak, si penjaga alam dan alamnya yang kita Buat jaga masa juga. depan ya, buat masa depan anak-anak juga. Ada pesan-pesan nggak sih buat mami-mami yang kiranya nanti mau kenal, eee, Teh Anissa lebih dalam kan, untuk pelajaran anak-anak juga ke alam? Buat mami-mami, terutama buat perempuan ibu-ibu di luar sana, ternyata kalau misalnya kita emang punya hobinya berpetualangan, walaupun jadi ibu kita tetap bisa melakukan hal itu. Bahkan, kita, tetap bisa jadi diri sendiri yang mau ke mana-mana pun kayak gitu, itu juga bisa. Dan kalau kita ajak ke alam ternyata yang belajar nggak cuma anaknya, tapi kitanya juga sebagai orang tua maupun pribadi kita juga belajar dari alam. Ini udah banyak banget pelajaran yang kita dapat dari Teh Anissa. Nah, contohnya salah satunya adalah, banyak sekali mungkin yang, komen jelek ya kalau misalkan ngelihat ibu ngebawa anaknya ke gunung. Karena sebenarnya, kita yang ngebawa anak ke gunung pun itu bukannya semena-mena langsung kita bawa gitu, tapi semua ada pelajarannya. Begitu juga kalau misalkan yang di rumah juga mau ikutan nih, bawa bisa langsung ke Teh Anissa aja. Pelajarannya banyak banget yang kita dapat buat intinya sih gini, kalau untuk ke depannya mengenalkan anak-anak kita kepada alam, karena kita nggak pernah tahu 10 tahun, 20 tahun kemudian alam itu akan seperti apa kalau nggak ada mereka. Oke guys, bye-bye, dadah semuanya. Dadah, dadah Nak.